Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan gagal lolos ke final Liga Champions setelah disingkirkan Inter Milan. Dari kegagalan tersebut, Stefano Pioli bisa mencatat beberapa pelajaran yang bisa diambil AC Milan. Pelatih AC Milan tersebut merasa timnya punya kesalahan terbesar dalam urusan mencetak gol. Hal tersebut bahkan terlihat jelas setelah tak mampu mencetak satu gol pun ke gawang Inter Milan dalam dua laga semifinal. Pioli sendiri mengaku ketajaman lini serang AC Milan tak hanya meragukan saat laga melawan Inter saja. Pioli menilai kemampuan dalam mencetak gol menjadi masalah utama AC Milan musim ini. Dalam 6 laga terakhir, AC Milan hanya mampu mencetak 4 gol saja. AC Milan bahkan tak mencetak 1 gol pun dalam 3 laga terakhir mereka, termasuk dalam kekalahan di Derby della Madonnina. Perjuangan di depan gawang juga dipandang sebagai masalah terbesar Milan musim ini. Ini kekurangan kami yang paling penting, karena banyaknya pekerjaan, kami sering menghasilkan terlalu sedikit gol, ujar Pioli dikutip dari Football Italia. AC Milan sebenarnya tidak punya masalah dalam hal menciptakan peluang di depan gawang lawan, namun Pioli merasa masalah besar timnya ada pada saat pengambilan keputusan atas peluang yang diciptakan tersebut. Bagi Pioli, penyelesaian akhir peluang AC Milan musim ini terbilang cukup buruk. Pioli berharap AC Milan bisa bermain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di musim depan. Kesalahan teknis atau pengambilan keputusan, kami perlu melakukan yang lebih baik, terutama saat pertahanan dimatikan. Kami merasa kekurangan level ekstra itu untuk menentukan hasil akhir. Setiap orang memberikan yang terbaik, beberapa pemain keluar dengan penampilan yang lebih baik dari yang lain. Itu adalah bagian dari musim yang sangat panjang dan menuntut di mana kami belum memenuhi kemampuan kami, tambah Stefano Pioli. Pioli sendiri berharap evaluasi yang diberikannya setelah tersingkir dari Liga Champions membuat AC Milan bisa move on. Pasalnya perjalanan AC Milan musim ini belum berakhir untuk mengamankan 4 besar di Liga Italia. Bagi Stefano Pioli, zona Liga Champions untuk AC Milan musim depan menjadi tujuan barunya. Pioli ingin para pemainnya bisa mengalihkan fokus mereka dari kekalahan di Derby della Madonnina ke laga melawan Sampdoria minggu ini. Beruntung kami bisa kembali bermain besok. Kami mengalami kekecewaan besar karena tidak mencapai final. Kami butuh sedikit waktu, tetapi sekarang kami bersiap untuk melakukannya dengan baik. Besok dengan bereaksi seperti tim hebat kami sebenarnya. Liga Champions adalah tujuannya, terlalu penting untuk lolos dan semua penilaian harus ditangguhkan sampai kejuaraan berakhir, tegas Stefano Pioli. Lewat akun sosial media pribadinya, Rafael Leao dan Theo Hernandez mengirimkan sinyal jika masa depan Paolo Maldini bersama AC Milan akan berakhir. Skuad AC Milan telah kembali ke tempat latihan mereka di Milanello hari ini untuk pertama kalinya sejak kalah di semifinal Liga Champions melawan Inter Milan dengan skor 1-0 yang membuat mereka tersingkir dengan agregat 3-0. Para pemain jelas melihat laporan di media bahwa Direktur Olahraga Paolo Maldini merupakan salah satu pihak yang paling disalahkan atas kekalahan tersebut bersama dengan pelatih kepala mereka, Stefano Pioli. Beberapa media pun menyimpulkan jika Rossoneri sudah bukan lagi masa depan bagi Maldini dan Pioli, di mana keduanya dikabarkan akan dipecat di akhir musim nanti. Selain berita di media, akun sosial media beberapa pemain Rossoneri pun tampak menggambarkan sinyal perpisahan Maldini dengan Milan, terutama unggahan dua pemain bintang mereka, Rafael Leao dan Theo Hernandez. Dalam unggahan tersebut, Leao terlihat duduk dengan sedikit murung di bangku cadangan, sementara Maldini tampak memberikan nasihat dari seorang pria yang telah melihat semuanya dalam sepak bola. Pemain asal Portugal tersebut kemudian menambahkan warna merah dan hitam di hati untuk menegaskan komitmennya kepada klub. Theo Hernandez melangkah lebih jauh lagi. Dia membagikan sebuah foto saat ia bersalaman dengan Maldini, sebuah sinyal yang memperkuat aroma perpisahan dari pria yang menghabiskan masa karirnya sebagai pemain bersama Rossoneri.
Laporan dari Spanyol menyebutkan jika Real Madrid siap untuk mengaktifkan opsi buyback Brahim Diaz dari AC Milan dan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Pemain berusia 23 tahun itu pertama kali datang ke Rossoneri dengan status pinjaman di tahun 2019 silam, setelah sebelumnya gagal tampil impresif bersama Manchester City. Setelah itu, Diaz memperpanjang kontrak selama 2 tahun dengan biaya 3 juta euro. Kesepakatan itu termasuk opsi untuk membeli pada Juni 2023 dengan harga 22 juta euro. Sementara Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali senilai 27 juta euro. Menurut Onda Cero, Radio Stadio, dan beberapa media Spanyol, Los Merengues telah memutuskan untuk membawa pemain internasional Spanyol tersebut kembali ke Bernabeu dan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan keyakinan AC Milan untuk mempertahankannya di San Siro dengan mengaktifkan klausul pembelian dengan harga 22 juta euro. Laporan-laporan tersebut menyatakan bahwa Brahim Diaz dipandang sebagai pewaris alami dari Marco Asensio di lini tengah Madrid, yang kemungkinan besar akan pergi dengan status free transfer di akhir bulan depan. AC Milan harus segera memutuskan masa depan Charles de Ketelaere setelah pemain asal Belgia tersebut gagal total di tahun perdananya membela Rossoneri. Pada bursa transfer musim panas tahun lalu, AC Milan melakukan investasi besar kepada Charles de Ketelaere dengan menebusnya seharga 30 juta euro dari klub UG. Dilabeli sebagai the next Kevin De Bruyne oleh media Belgia, Milan tentu berharap pemain berusia 22 tahun itu menjadi sosok kreatif di lini tengah tim. Namun sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Sang pemain tampil ampas dengan cuma bisa mencetak 0 gol dan 1 assist dari 30 kali penampilannya bersama Milan di kompetisi Serie A. Seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, media ikraman Italia itu menulis jika Milan harus segera mengambil keputusan soal masa depan De Ketelaere pada bursa transfer musim panas tahun ini. 3 opsi pun sekarang tersedia bagi Milan. Pertama adalah memberi kesempatan kedua bagi si pemain untuk bersinar musim depan. Kedua, meminjamkannya ke klub lain dengan ekspektasi rendah atau langsung menjualnya meskipun harus merugi. Dengan melihat kecenderungan Milan yang setia dengan para pemain mudanya, Rossoneri diklaim bakal memberi kesempatan kedua bagi De Ketelaere untuk unjuk gigi di musim depan. Perlu diingat bahwa usia De Ketelaere baru 22 tahun. Salah satu pemain hebat Milan saat ini yaitu Rafael Leao, dulunya juga sempat dinilai flop oleh banyak orang setelah pindah dari Lille di tahun 2019. Namun seiring berjalannya waktu, Leo mampu berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan De Ketelaere diharapkan bisa meniru jejak rekan timnya tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.